Shalom teman-teman dan shalom Pak Jonathan. Perkenalkan nama saya Dini Natal. Saya akan mempresentasikan tugas saya introduksi PP. Pada hari ini saya akan mempresentasikan topik yaitu Herodian. Nah, pendahuluan kita akan masuk dalam latar belakang masalah. Kita tahu bahwa Herodian adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya, di mana pada waktu itu mereka menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Nah, di sini ada klip video, kita akan bisa melihat keluarga dari Herodes sendiri dan juga pengikutnya yaitu Herodian. Hi, I'm John Stevenson, and we're going to be looking at the children of Herod. Herod the Great died in 4 BC. He had a number of wives. I've only got 4 of them listed here. Mariamne, she had been the last of the Hasmoneans, that former dynasty of Jewish priests turned kings. And by Mariamne, Herod had 2 sons, Alexander and Aristobulus. Unfortunately, he ended up having both of those sons put to death. He actually had Mariamne Ini menceritakan murdered, tentang keluarga had dari her Herodes executed, dan juga sampai nanti because kepada Herodian. she was accused to marry a Bernike and have 3 children Oke, kita of langsung those saja ya. buffer states, and very important kingdoms to Rome, because they would be buffers against the non-Roman places. And so this marriage was supposed to guarantee an alliance. And all went well until Antipas happened to be visiting some family, and he got reacquainted with his niece, Herodias, who was married to. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Jadi dari golongan Herodian ini mereka termasuk sebuah partai politik, ya. Artinya mereka lebih fokus kepada politik. Akan tetapi kalau kita membedakan dari beberapa kaum yang ada, contohnya Saduki dan juga Farisi, kita bisa melihat perbedaan dari beberapa kaum ini, ya. Karena kenapa? Karena Herodian ini fokus mereka atau tujuan mereka itu lebih ke politik, ya. Beda dengan Saduki. Kalau Saduki mereka masih memiliki landasan religius, ya. Selain bersifat politis, golongan Herodian ini juga terbuka terhadap Helenisasi. Sikap konformitas itu juga terlihat dari sikap politik mereka ketika mereka menjadi pendukung dari Herodes, di mana Herodes ini berasal dari suku Idumea atau Edom. Nah, karena itu di mata masyarakat Yahudi pada umumnya mereka tidak menyukai ya dipimpin oleh orang-orang asing, khususnya kaum Herodian ini. Ya, kenapa? Karena mereka memandang rendah karena mereka ini sebagai kolaborator penguasa asing. Tetapi meskipun demikian, Herodian ini termasuk sekte Yahudi Helenistik, ya, disebutkan di dalam Perjanjian Baru, dan pada kedua kesempatan mereka disebut kita bisa melihat di pertama itu di Galilea, kemudian di Yerusalem ketika mereka memusuhi Yesus. Jadi teman-teman bisa melihat di dalam ayat-ayat yang sudah tertera di sini, ada di dalam Markus, Matius, dan juga di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, dalam setiap kasus ini mereka akan digabungkan dengan nama-nama orang Farisi. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, ada juga klip video yang bisa kita lihat tentang Herodian. Ini cerita historis ya, historis dari Herodian tersendiri. The Herodians, yeah, they were a Jewish party, kind of like the Pharisees or Sadducees, but they supported the political power of Herod Antipas, who was the ruler of Galilee. Now, he's called King Herod, but actually he was never king. He's what's called a tetrarch, which means a ruler of a quarter. See, Israel was ruled by the Romans, but they divided Israel into sections. Pontius Pilate ruled Judea, and Philip ruled the eastern region, and then Herod Antipas ruled the Galilean region. Herod Antipas was interested in John the Baptist's spirituality and wonders,
But he actually executed John the Baptist because, well, he condemned Herod's incest and affair. So he's not exactly friendly with Jesus's followers. So the Herodians who supported the political power of Herod Antipas believed that Herod was going to restore the kingdom and would bring peace and prosperity. In a sense, they kind of believed that he was like the Messiah or do things the Messiah would do. Now, since Herod was placed in political power by the Romans, he reported to Caesar. So tonight, it's important to know that the Herodians support the Roman occupation of Israel. Now, this rubbed against the Pharisees and especially the Zealots who opposed the Roman occupation. In fact, the only thing that they could agree on was teaming up against Jesus. Since they support Rome, they try to trick Jesus tonight with the question on paying Roman taxes. And will Jesus' answer? It transcends their question. So there you go, a little bit about the Herodians, and that's enough today for our historical minute. Nah, kita bisa melihat juga kira-kira menurut para penafsir Herodian ini yang seperti apa. Ya, kita bisa melihat. Nah, ada beberapa yang menafsirkan ternyata Herodian ini termasuk para abdi atau bisa dikatakan sebagai prajurit Herodes Antipas. Dan yang lain juga berpendapat bahwa Herodian ini mungkin saja termasuk partai politik publik, ya, di mana pada saat itu mereka mulai membedakan diri mereka dari dua partai sejarah besar Yudaisme, seperti orang Farisi dan juga orang Saduki. Akan tetapi fakta juga memberikan kita satu pernyataan bahwa mereka ini sebenarnya telah lulus menjadi sahabat, ya, sahabat dari Herodes Agung. Kita tahu dari latar belakang tadi bahwa ternyata Herodian ini termasuk pendukung dari Herodes Agung sendiri. Orang-orang Herodian menginginkan kemerdekaan politik bagi orang-orang Yahudi. Akan tetapi orang Farisi mereka sedang berusaha bagaimana cara mereka untuk membangun atau memulihkan kerajaan Daud. Akan tetapi kita bisa membedakan tujuan daripada Herodian ini, ya. Herodian ini mereka punya kerinduan tersendiri untuk mengembalikan seseorang atau anggota dinasti Herodian ke tata di Yudea. Jadi dari dua kaum ini pun sudah kelihatan sekali kalau mereka ini punya kerinduan atau punya niat tersendiri, ya. Yang satu mereka mengusahakan tentang memulihkan kerajaan Daud, dan Herodian mereka juga sedang mengembalikan seseorang dinasti Herodian ke tata Yudea. Nah, Herodian adalah salah satu partai pendukung Yahudi yang berpengaruh dari dinasti Herodian. Kita bisa melihat dari tahun 55 sebelum Masehi sampai 93 Masehi. Yang menguasai seluruh atau sebagian Palestina dan wilayah sekitarnya, ya, dicatat di dalam Perjanjian Baru, di mana mereka ini sebagai penentang Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus dan mereka mungkin bukan partai politik atau sekte agama juga. Mereka menyukai kebijakan Herodes Antipas dan merupakan raja wilayah Galilea dan Perea dari tahun 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, dan termasuk juga pendukung kuat kebudayaan Helenistik khusus di Yunani sampai Romawi yang ada di Palestina, ya. Tampak sekali dari sini kita melihat apa yang menjadi tujuan mereka, karena mereka menolak harapan-harapan mesianis masyarakat, dan dengan demikian mereka bersatu dengan orang-orang Farisi, ya. Artinya mereka bekerja sama dengan orang Farisi. Untuk apa? Mereka mau berusaha menjebak Yesus agar membuat pernyataan-pernyataan anti Romawi, ya. Herodian dengan orang-orang Farisi ini, ya. Herodes Antipas itu lahir di tanggal 21 sebelum Masehi, ya, dan dia meninggal di tahun 39 Masehi. Nah, Herodes Antipas ini adalah putra Herodes pertama yang menjadi raja wilayah atau penguasa sebuah kerajaan kecil di Kekaisaran Romawi yang ada di Galilea. Nah, kita bisa melihat klip video tentang pribadi dari Herodes Antipas ini. Jesus once warned his followers to beware of the leaven of Herod, Mark 8:15. In so doing, he was warning the people to beware of idols, hypocrisy, and lies spreading from the Roman culture, which Antipas had incorporated into the city he built here. Jesus also compared Antipas to one who wears soft clothing, lives in a luxurious royal palace, and also a reed shaking in the wind.
Luke 7:24 and 25. Many believe Jesus got this reed metaphor from one of the coins that Antipas had minted, showing a reed on one side. And referring to him as a reed shaking in the wind, Jesus may have been implying that Antipas was weak and easily swayed by Roman influence. Whatever Jesus was implying, it was not a compliment. These were covert digs at the local leader. Once, Jesus referred to Antipas as a fox, referencing his continual hunting of Jesus. Antipas had attempted to track Jesus down like he had John the Baptizer, but had been unsuccessful. Later, Herod Antipas got paranoid that Jesus was actually John the Baptizer, resurrected from the dead. Herod continued the hunt for Jesus, but was unsuccessful. As we'll soon see, their first and only meeting came later at the trial of Jesus. Nah, sekarang kita akan langsung masuk, kita akan melihat karya-karya apa saja yang sudah dibuat dari Herodian ini ya. Kita tahu bahwa Herodian ya sejarawan Yunani di abad kedua dan meninggalkan warisan intelektual di mana mereka memainkan peran penting dalam pemahaman masa-masa krusial dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Nah, salah satu karya paling terkenal yaitu Historia Romanorum atau Roman History ya. Sebuah narasi rinci yang dimana di dalamnya itu membahas periode dari kematian Marcus Aurelius hingga awal pemerintahan Gordian ketiga ya. Dan ternyata karya ini memberikan analisis dalam lebih kebijakan politik ya, pertempuran militer, karakteristik pemerintahan selama periode tersebut dan juga mereka melibatkan sejumlah kaisar Romawi yang memerintah pada masa itu. Nah, kalau tadi kita bisa membahas tentang karya Herodian, sekarang kita akan melihat pengaruhnya itu dan warisan Herodian itu apa ya. Pengaruh dari Herodian ini ternyata mereka berpengaruh di dalam politik dan juga nanti mereka berpengaruh di dalam keagamaan ya. Pengaruh politik ya khususnya di kelompok Herodian ini mereka sedang memainkan peran penting dalam dinamika politik Kekaisaran Romawi pada abad kedua Masehi ya. Salah satu dampak politik yang paling mencolok adalah keterlibatan mereka dalam intrik kekuasaan dan perjuangan politik dari anggota khususnya di dinasti Herodes ya. Mereka punya kuasa atau kekuatan ya ketika mereka membantu atau ada di sedang memperjuangkan kekuasaan dinasti Herodes ya. Dan yang kedua, mereka juga berpengaruh di dalam keagamaan ya. Kehidupan dan kebijakan kelompok Herodian ini sebagai pengikut setia dinasti Herodes di mana memerintah Yudea pada periode Romawi ya. Kelompok Herodian ini memainkan peran penting dalam mengelola hubungan antara agama dan juga pemerintahan. Jadi mereka itu bukan hanya fokus di dalam politik tapi mereka juga fokus di dalam agama ya. Mereka juga punya kekuatan, kekuasaan di dalam hal keagamaan ya. Peran agama dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan kelompok Herodian ini terlalu mencerminkan dinamika politik dan sosial ya pada masa itu ya. Sehingga kelompok Herodian ini juga secara aktif terlibat dalam praktik keagamaan Yahudi ya. Mereka juga tidak hanya menjadi pengikut dinasti Herodes saja, tetapi juga mereka memainkan peran penting mereka dalam menjaga, bahkan bukan hanya menjaga saja, tapi mereka mendukung tradisi agama Yahudi tersebut. Jadi kita bisa melihat pengaruh mereka itu sejauh mana ya, bukan hanya saja di dalam politik, tetapi agama, sehingga mereka dikatakan sebagai pengikut ya, pengikut dari Herodes Agung ini. Nah, jadi teman-teman yang menjadi kesimpulan saya dari topik Herodian ini, kita melihat dari latar belakang tadi menjelaskan beberapa hal. Untuk itu saya mengambil satu kesimpulan ya, beberapa kesimpulan. Yang pertama itu dinasti Herodes ya, Herodes Agung sebagai penguasanya ternyata dia telah berhasil mempertahankan kedaulatan Yudea di bawah naungan Romawi dan kelompok Herodian ini menjadi tulang punggung pemerintahan ya, di mana mereka terlibat dalam intrik politik dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung dinasti Herodes
ya. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, kelompok Herodian ini tidak hanya memegang peran politik, akan tetapi juga berperan vital dalam aspek sosial dan budaya. Mereka mulai membentuk jaringan kompleks sehingga mencangkup di dalamnya ada pejabat, keluarga, dan serta pendukung, menciptakan dinamika politik dan sosial yang unik di Yudea. Dan kesimpulan yang ketiga, hubungan kompleks kelompok Herodian dengan Romawi mencerminkan dinamika politik pada masa itu, ya. Mereka berperan sebagai mitra politik Romawi. Tetapi keterlibatan mereka juga menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan di tingkat lokal, ya. Dan kesimpulan keempat, secara aktif mereka terlibat dalam praktik agama Yahudi, ya. Ini yang termasuk pengaruh tadi. Jadi mereka bukan hanya fokus di politik saja, tapi mereka juga fokus di khususnya berpengaruh dalam keagamaan. Dan kesimpulan terakhir, penulis sejarah oleh Herodian memberikan pandangan yang mendalam tentang politik dan pemerintahan Kekaisaran Romawi. Metode penelitian yang menyeluruh dengan memanfaatkan sumber lisan dan tertulis dan memberikan dimensi keakuratan yang tinggi pada narasinya. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih Herodian ini. Memang data-data tentang Herodian ini tidak terlalu banyak, tapi mungkin melalui presentasi ini bisa membantu kita mengetahui tentang Herodian itu, ya. Jadi dari kesimpulan yang sudah ada ini, kiranya ini menjadi penambahan pengetahuan bagi kita, ya. Dengan menggabungkan pemahaman ini kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok Herodian ini memainkan peran penting yang sangat baik, ya, dalam membentuk dan memengaruhi Yudea pada periode Romawi. Kontribusi mereka baik dalam ranah politik, sosial maupun agama, mereka menciptakan warisan yang kompleks dan beragam dalam sejarah kuno. Ya, demikian saja presentasi yang bisa saya presentasikan untuk teman-teman. Dan slide yang terakhir yaitu Tuhan Yesus memberkati kita semua.